Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua, salam jumpa dan salam hangat untuk kita semua. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan mengenai penyusunan kutipan. Nah, sebelum melanjutkan ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Amanda Dewi Tasari dan Mas Pupa Kavi Akda dan saya Vicky Aran Putra. Nah, di sini kita pertama-tama apa sih kita tahu itu kutipan itu? Nah, kutipan itu adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau argumen memperkokoh dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Hasil dari kegiatan ini dapat berupa ringkasan dan ikhtisar. Nah, setelah diedit ulang, penulis akan mendapatkan gambaran tentang bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiahnya sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan demikian, kutipan adalah suatu pernyataan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat diperjelas untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam penulisan karya ilmiahnya. Jadi, kutipan itu bisa disebut juga mempertegas kata atau sebuah penjelasan kata makna itu tersendiri untuk lebih mendetail atau lebih spesifik terkait paragraf tersebut gitu. Oke, selanjutnya tujuan penyusunan kutipan. Yang pertama, sebagai landasan teori untuk tulisan kita. Nah, yang kedua, sebagai penjelasan kata yang sudah saya bilang tadi, dari kata sebelumnya itu kita dapat menjelaskan dalam tanda kurung. Nah, itu sebuah makna kunci dari kutipan itu yang kita ambil maknanya gitu loh. Yang ketiga, sebagai penguat pendapat. Nah, yang keempat, untuk menjelaskan definisi atau istilah yang kita tidak ketahui dan agar lebih mudah dipahami juga gitu dalam kutipannya itu. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Pufa Kavi Akda, yaitu mengenai fungsi kutipan. Dipersilahkan. Oke, jadi di sini ada fungsi kutipan. Fungsi kutipan itu ada 5. Yang pertama ada sumber kutipan yang digunakan dapat memberikan nilai pada karya ilmiah yang telah dilakukan. Yang kedua, kutipan yang benar akan memastikan ide yang salah dari orang lain. Yang ketiga, perkuat penulisan kutipan melalui kutipan yang diterbitkan dalam karya ilmiah. Yang keempat, mendaftar kegiatan dapat menghindari kutipan dari kegiatan plagiarisme. Yang kelima, bantu pembaca yang ingin memahami lebih banyak tentang mengutip ide. Di sini ada prinsip-prinsip kutipan. Dalam membuat tulisan kita, pasti sering mengambil atau mengutip dari tulisan orang lain. Maka dari itu, perlu kita tahu bagaimana prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip dari tulisan orang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulisan yang ada salah ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja apa adanya seperti sumber yang kita ambil tersebut. Kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber-sumber kutipan. Yang kedua, dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan kita. Di sini ada manfaat kutipan, teman-teman. Jadi dalam manfaat kutipan ini ada beberapa.
Yang pertama itu ada menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, yang kedua ada menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, yang ketiga memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, yang keempat memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Ya, selanjutnya ada mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan peninjauan kembali pengguna referensi, memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan cara membuat kutipan oleh Amanda Dewi Tasari. Persilakan. Selanjutnya, cara membuat kutipan. Yang pertama itu untuk membuat di buku itu cara penulisannya. Yang pertama, jika 1-3 pengarang, nama penulis ditulis sesuai dengan nama pengarang pada buku dan diikuti koma. Jika pengarang lebih dari 3 pengarang, nama pengarang pertama diikuti singkatan DKK atau dan kawan-kawan. Lalu, judul buku dicetak miring. Judul buku yang diikuti informasi seperti subjudul, jilid, edisi, tidak disisipi koma atau titik. Selanjutnya, informasi penerbitan diapit tanda kurung dengan urutan nama kota, diikuti titik 2. Penerbit diikuti koma dan tahun setelah kurung tutup diberi koma. Yang kedua, penerbitan pemerintah, lembaga, organisasi, atau badan yang terkemuka. Cara penulisannya yaitu nama lembaga, judul penerbitan diberi garis bawah, data tentang penerbitan seperti tanggal, bulan, serta tahun diapit tanda kurung, nomor halaman bisa disingkat HLM atau HL. Yang ketiga, surat kabar. Cara penulisan surat kabar yaitu macam tulisan atau nama pengarang, judul berita atau karangan, nama surat kabar, data tentang penerbit, bagian jika ada, nomor halaman, kolom jika ada. Yang keempat yaitu artikel dalam jurnal. Cara penulisannya yaitu nama pengarang, judul artikel, diikuti tanda petik, nama jurnal, dicetak miring, nomor volume seperti nomor halaman, tempat, bulan, dan tahun penerbitan, nomor halaman. Materi tersebut diambil dari referensi AD Nani tahun 2013 tentang Bahasa Indonesia untuk mahasiswa S1 dan pasca sarjana, guru, dosen, dan praktisi dan umum di Jakarta PT Grasindo. Oke, itulah sekian dari penjelasan terkait materi penyusunan kutipan. Jadi kesimpulannya teman-teman, kutipan adalah suatu pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang aslinya dan ditandai oleh tanda kutip atau tanda kurung. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kutipan itu sebagai kata penjelas dari kata sebelumnya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk terima kasih atas waktunya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.